Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman? Kabarnya semingguan ini semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaannya, studinya juga yang ya berkarirnya, rezekinya juga lancar-lancar aja. Kembali lagi dengan gua bermonolog buat episode kali ini. Jadi seperti biasa teman-teman, gua bakal bacain beberapa komentar dulu kali ya. Beberapa komentar atau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang udah gue lemparkan di Spotify. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen dibacain komentarnya dan lain-lain, silahkan komentar di Instagram juga bisa, atau jawab aja di pertanyaan yang ada di Spotify. Dan di situ kan kalian bisa langsung reply atau langsung jawab langsung dari Spotify-nya. Oke, jadi dari episode yang kemarin yang gue bahas tentang Jepang lebih maju 90 tahun dan akhirnya Oppenheimer rilis di Jepang. Jadi di situ gue melemparkan pertanyaan, teman-teman setuju nggak sih kalau Jepang lebih maju 90 tahun dibandingkan Indonesia? Di situ ada dua jawaban dari teman-teman pendengar Night in Tokyo. Di situ ada Arin. Kalau di Jepang sendiri peraturan barang masuk yang dibawa dari luar negeri gimana bang? Ya meskipun gak ada sangkut pautnya atau gak ada hubungannya dengan bagaimana Jepang lebih maju 90 tahun dari Indonesia. Jadi gini, kalau di Indonesia, kalau mungkin dia nanya karena di Indonesia kan akhir-akhir ini lagi heboh gitu kan, peraturan bawa barang yang dibawa ke Indonesia yang kita beli dari luar negeri itu dikenakan pajaknya berapa dan lain-lain, batasannya gimana dan lain-lain kayak gitu kan. Nah di Jepang apakah seperti itu? Bisa dibilang iya atau enggak juga sih ya lebih tepatnya. Jadi mungkin sama dengan beberapa negara yang lain. Jadi apapun barang yang kita beli atau kita bawa dari luar negeri itu memang ada peraturannya teman-teman. Ada batasan sekitar berapa ya, nilainya berapa gitu. Pokoknya yang paling keras itu kayak membawa uang cash sebanyak berapa gitu. Pokoknya ada lah di kayak custom statement gitu yang waktu kita mau mendarat di Haneda atau di Narita gitu loh. Jadi detailnya sih gue lupa ya teman-teman. Tapi ada peraturan seperti itu. Tapi apakah sama seperti Indonesia yang harus kayak gini itu? Enggak sih lebih tepatnya teman-teman. Jadi dari pengalaman gue selama ini bolak-balik Jepang Indonesia, di Jepang nggak pernah ada kayak batasan bawa elektronik, beli barang dari luar negeri itu seperti apa, terus nanti dikenakan biaya pajaknya. Di Jepang itu nggak ada teman-teman. Jadi apapun barang yang kalian bawa dari luar negeri, selama itu bukan barang-barang yang berbahaya ya teman-teman, tentunya ya, itu kayaknya nggak bakal bermasalah dengan custom atau pajak yang di Jepang gitu loh. Ya kalau dipikir-pikir ya memang ngapain juga ya diambilin pajaknya juga, toh sebenarnya barang luar negeri yang dijual di Jepang itu harganya sama-sama aja gitu loh teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan memang beberapa barang, khususnya barang yang dengan nilai ataupun
ataupun barang-barang mewah itu kan kalau di Indonesia pajaknya lumayan gede ya teman-teman. Makanya banyak orang-orang yang beli misalkan iPhone dari Jepang gitu atau barang-barang apapun yang dari Jepang atau luar negeri lainnya, karena harganya lebih murah daripada dari Indonesia. Jadi mereka lebih banyak yang beli di luar negeri sana kan. Nah di Jepang itu ya karena harganya sama-sama aja gitu kan. Beli di Jepang dan di luar negeri pun ya ngapain juga kita repot-repot ke luar negeri buat beli barang yang sama yang dimana di Jepang pun ada gitu loh. Dan harganya juga nggak beda-beda juga, jadi ya kayak gitu. Nah di Indonesia kan kita tahu ada pajak barang mewah yang nilainya juga lebih besar pajaknya daripada tinggal di negara yang lain kayak gitu ya teman-teman. Nah makanya ketika pajak itu makanya ketika beli barang sesuatu yang memang lebih murah di luar negeri daripada kita beli di Indonesia, ya otomatis negara kecolongan. Nah kayak gitu. Ditambah ya mungkin ada jasa-jasa just tip dan lain-lain kayak gitu, ya mungkin negara merasa pajaknya kecolongan kayak gitu. Nah di Jepang tuh, nah nggak tahu ya, nggak ada kali, mungkin nggak terlalu peduli juga dengan hal-hal kayak gitu. Tapi teman-teman, yang kita perlu hati-hati datang ke Jepang itu ketika kita bawa makanan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau makanan khususnya buah-buahan dan ini ya teman-teman, apa namanya, daging-dagingan. Jadi hati-hati ketika teman-teman yang datang dari Indonesia ke Jepang, kalau bawa produk makanan yang mengandung daging dan lain-lain, misalkan rendang, terus kerupuk kulit dan lain-lain gitu bisa ditahan di Jepang. Bukan sebagai apa ya, emang peraturannya barang-barang kayak daging dan buah-buahan itu yang masuk ke Jepang itu harus di karantin, dan penumpang itu nggak boleh bawa itu masuk ke dalam Jepang gitu loh. Nah kalau ketahuan itu biasanya dari pengalaman teman-teman gua di Jepang yang pernah kena ya, yang pernah kena itu pertama dia nggak dikenakan denda apapun, tapi kayak di paspornya itu dicap gitu katanya, udah ditandain. Jadi nextnya kalau dia melakukan hal yang serupa itu tuh bisa didenda sampai 5 jutaan lebih mungkin ya kalau nggak salah kayak gitu-gitu. Jadi hati-hati teman-teman, apalagi yang iseng bawa duren gitu, bawa rendang, bawa apa, dendeng dan lain-lain itu buat masuk ke Jepang, lebih baik dipikir ulang lah, karena bisa ketangkep dan bisa kena denda gitu. Terus kalau ditanya apakah gua pernah bawa, ya pernah lah sesekali gitu bawa rendang. Tapi biasanya kalau makanan-makanan kayak gitu, rendang, duren dan lain-lain, kalau gue masuk ke Jepang itu selalu gue vakum teman-teman. Jadi dari mana mereka tahu kita bawa makanan jadi dan lain-lain itu seperti apa? Nah di Jepang itu ketika kita mau masuk ke negaranya itu, setelah imigrasi itu kan ada kayak petugas yang bawa anjing gitu loh teman-teman. Nah anjingnya itu tuh bisa mencium makanan-makanan apapun. Ya, mungkin mereka udah dilatih ya supaya mencari daging dan lain-lain lah. Nah anjing itu ketika dia mencium bobok makanan daging atau buah-buahan itu, nanti dia akan berhenti di koper kalian. Katanya kayak gitu ya teman-teman. Gue belum pernah kena sih. Tapi nanti anjingnya tuh diem di situ, dan itu tandanya kalian membawa barang yang memang nggak diperbolehkan bawa masuk ke Jepang gitu. Ya gitulah. Nah, jadi apakah sama dengan Indonesia? Enggak. Jadi memang barang-barang tertentu lah kayak daging, buah-buahan itu tuh harap hati-hati kalau kalian mau bawa masuk ke Jepang. Terus dari ekspatriat,
bisa jawabannya gini, bisa jadi karena Jepang belum pernah dijajah sedangkan Indonesia baru merdeka 1945. Iya sih ya. Jepang memang dari awal ya kayaknya nggak pernah kejajah ya. Tapi mereka saling perang aja sih sebenarnya teman-teman. Karena dulu klan atau kaisar atau apa ya namanya, kerajaan-kerajaan di Jepang tuh banyak gitu loh. Jadi mereka saling perang, terus akhirnya dipimpin oleh seorang shogun atau samurai, yang dimana kaisar tetap menjadi orang tertinggi yang dihormati, tapi pemerintahan dipegang shogun. Nah itu dia terus berlanjut ya kayaknya sampai kayak di Perang Dunia Kedua itu. Kalau kalian bertanya-tanya apakah itu tuh apa ya, keinginan Jepang buat apa yang namanya invasi ke negara lain itu adalah pure dari kaisar atau apa namanya penduduk Jepang, nggak juga, karena memang saat zaman itu ya teman-teman, memang kaisar itu memimpin tapi pemerintahan itu ada di bawah tangan militer lebih tepatnya. Jadi pengaruh militer saat itu tuh sangat besar. Mungkin karena agak depresi juga mungkin ekonominya saat itu waktu Perang Dunia Kedua, akhirnya ya namanya negara yang udah terpuruk kayak gitu-gitu tapi militernya kuat, ya ada kecenderungan mereka bakal menginvasi ke negara lain gitu. Ya intinya memang dari episode gitu gua kan juga udah pernah bilang ya bahwa kan kita suka membandingkan gitu loh, membandingkan Indonesia tuh kayak Jepang dong, udah di bom nuklir 2 kali aja sampai sekarang masih maju gitu. Nah masalahnya teman-teman, memang Jepang itu kalah perang di Perang Dunia Kedua, tapi literasi teknologinya saat itu tuh udah jauh sangat lebih maju daripada Indonesia gitu loh. Jadi ya sebenarnya mau dibom berapa kali pun Jepang, selama literasi teknologinya masih ada dan disimpan sama orang-orang Jepang sendiri atau pemerintah Jepang, ya mereka akan maju-maju aja lah gitu loh. Karena teknologi, kemampuan, pengetahuannya tuh udah maju juga gitu loh. Jadi ya tinggal mengalokasikan alokasi duit buat militer yang tadinya buat militer ke teknologi, sains dan lain-lain. Makanya setelah Perang Dunia Kedua Jepang itu sangat maju karena ya sebenarnya kemampuannya tuh ada buat teknologi dan lain-lain. Ya karena perang aja akhirnya uangnya tuh nggak lari ke perang dan akhirnya malah ke industri. Nah dari saat itu barulah Jepang akhirnya mulai kan ekonomi dan industrinya naik kayak gitu. Oke, itu untuk beberapa komentar dan pertanyaan dari teman-teman yang udah kirim ke Spotify. Jadi buat teman-teman yang memang pengen dibacain komentarnya atau pertanyaan, silahkan balas aja pertanyaan yang ada di Spotify, atau teman-teman juga bisa komen di Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Dan kalau pengen punya kalau kalian punya pertanyaan tentang kehidupan di Jepang, terus pertanyaannya agak rumit atau agak panjang, bisa kirim langsung aja ke email nightin.tokyo.podcast@gmail.com. Silahkan kalau memang teman-teman punya pertanyaan tentang kehidupan di Jepang. Oke, sekarang masuk ke berita. Nah, ini cukup unik teman-teman. Mungkin karena beritanya juga sangat berentetan dan sempat beberapa berita yang terkait juga sempat viral di Indonesia. Jadi kayaknya gue bakal membahas ini. Jadi ada sebuah berita teman-teman. Mungkin beberapa minggu lalu teman-teman juga udah tahu lah, banyak lah, bahwa ada sebuah video tentang maksudnya ada sebuah video di mana video itu tuh merekam kalau orang atau turis
ya bukan orang Jepang lah, non Japanese gitu ya. Ada turis kayak sambil nonton sakura gitu, terus dia goyang-goyangin goyang-goyangin rantingnya gitu supaya sakuranya jatuh gitu. Terus ya semuanya ikut berkomentar gitu. Terus beberapa orang juga merasa tersinggung untuk budaya Jepang gitu-gitulah. Apalagi mungkin teman-teman orang Indonesia gitu merasa malu juga, adalah orang Indonesia kayak gini, orang Indonesia malu-maluin gitu, turis Indonesia malu-maluin kayak gitu-gitu. Ya ada juga yang seperti itu, tapi ya namanya ya teman-teman, sebenarnya bukan orang Indonesia doang turis Indonesia doang yang bikin rusuh di Jepang ya teman-teman. Apalagi ini gue mau masuk ke berita yang selanjutnya, yaitu jadi ada satu spot di kota namanya nama kotanya sebentar. Oke. Nama kotanya itu adalah Fujikawa Guchiko. Jadi kota itu tuh kota di kaki gunung atau kota yang berdekatan dengan Gunung Fuji ya teman-teman. Nah, ada satu spot di mana Gunung Fujinya itu tuh kelihatan pas di atas salah satu brand convenience store yaitu Lawson. Jadi ya karena spotnya pas, terus kayaknya Jepang banget gitu. Terus orang-orang tuh jadi viral lah tempat itu. Jadi orang-orang tuh yang berkunjung ke Jepang kayak nggak afdol gitu ya foto di Lawson yang kelihatan Mount Fuji atau Gunung Fujinya itu gitu loh. Nah, sebenarnya fotonya nggak masalah teman-teman. Pemerintah kota Fujikawa Guchiko sendiri itu juga tidak mempermasalahkan orang ngambil foto di sana. Cuman ya namanya turis ya teman-teman, nggak cuma orang Indonesia teman-teman. Turis-turis di luar negeri mungkin belum pernah ke Jepang, terus nggak tahu peraturan Jepang itu seperti apa. Mungkin datang ke Jepang tanpa guide, jadi nggak dikasih tahu tuh sama guide-nya. Jadi karena nggak ada guide, jadi nggak ada yang ngasih tahu bahwa ini tuh nggak boleh, kayak gini tuh nggak boleh, gitu-gitu tuh nggak boleh. Mungkin yang pohon sakura itu pun datang juga sendirian juga, jadi nggak ada guide-nya, jadi nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu-gitu. Nah, saking semua turis yang datang ke tempat itu tuh pengen foto di situ, jadilah chaos ya teman-teman. Ketika chaos, jadi orang itu sangat berburu-buru untuk pengen foto di sana, ngantri dan lain-lain gitu. Maksudnya nggak ngantri ya, bergantian. Cuman yang dipermasalahkan adalah orang banyak yang nyebrang sembarangan, yang dimana di Jepang itu nggak boleh teman-teman. apalagi ya tempat di luar Tokyo itu, kalau orang Jepang bilang tuh kurumasakai teman-teman, atau orang yang sehari-harinya pakai mobil. Jadi kalau kalian pikir orang Jepang itu semuanya pakai kereta, nggak juga ya teman-teman. Di Tokyo iya, karena Tokyo itu jalur keretanya tuh banyak dan kompleks gitu loh. Jadi mau kemanapun di daerah Tokyo itu ya antara naik kereta atau naik bis itu udah paling gampang. Nah, di luar Tokyo, apalagi di kota-kota yang keretanya nggak sepadat Tokyo, itu tuh orang-orang itu pakai mobil teman-teman. Dan karakteristik orang pakai mobil di Tokyo dan di desa itu juga beda. Kita udah sering banget datang ke desa-desa di tempat Tokyo gitu yang orang-orang pakai mobilnya lebih chaos teman-teman. Mereka lebih ngebut. Pokoknya lebih ya karena tiap hari naik mobil ya teman-teman. Beda kalau di Tokyo tuh mungkin karena polisinya juga banyak. Orang tuh kayak lebih santai, lebih tenang gitu naik mobil di daerah Tokyo. Nah, kemungkinan di tempat ini tuh ya mungkin karena trafficnya juga padat. Ya orang akan
lama-kelamaan merasa terganggu karena orang selalu tiba-tiba nyebrang sembarangan gitu, nggak lewat zebra cross dan lain-lain. Dan katanya orang-orang itu untuk mendapatkan spot atau angle yang bagus itu tuh sampai manjat-manjat ke tembok salah satu rumah sakit ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah salah satu bukan rumah sakit, kayaknya klinik, entah klinik gigi atau apa, pokoknya ada salah satu klinik yang di dekat daerah situ itu sering dipanjat orang-orang buat foto teman-teman. Nah kalau udah kayak gitu, apalagi orang-orang juga pada parkir kan di situ. Nah kalau udah kayak gitu ya terganggulah orang-orang di Tokyo. Memang Tokyo lagi di Jepang memang ya. Memang ini juga karakteristik orang Jepang itu. Mereka gak banyak bilang atau gak banyak negur. Cuman dibalik itu dia kayak mungkin protes ke pemerintah setempat, apalagi pemerintah kota setempat, dan akhirnya pemerintah kota Fuji Kawaguchiko akan memasang kayak tembok buatan gitu atau papan besar untuk menutupi Gunung Fujinya itu tuh yang dari angle itu. Jadi kalaupun kalian datang ke sana, kalian gak bakal bisa foto Gunung Fuji dari situ karena Gunung Fujinya angle atau sudut Gunung Fuji itu ditutupin papan besar. Gitu ya, mungkin ya beberapa petugas dari pariwisata dan lain-lain dari kota itu tuh juga udah ada yang bertugas di situ ngingetin jangan kayak gini gitu kali ya. Tapi mungkin ya namanya turis teman-teman, nggak cuma orang Indonesia, orang macam-macam tuh pasti itu ya, nggak bule lah, orang Eropa, Amerika, Asia, termasuk Indonesia mungkin ada juga ya. Nah itu tuh ya akhirnya untuk keselamatan dan kedamaian bersama ditutupilah sudut atau pemandangan Gunung Fuji dari tempat itu. Nah balik lagi ke video yang viral tentang orang Indonesia yang goyangin pohon sakura supaya kesannya tuh mungkin mereka lagi video kali ya, supaya waktu di video terus kayak sakuranya tuh turun gitu. Sebenarnya mungkin ya bukan mungkin ya, memang sebenarnya entah mungkin di beberapa tempat ada yang masang papan itu nggak boleh disentuh atau apa dan lain-lain, tapi ya beberapa ada yang nggak ada juga gitu loh sign-nya kayak gitu teman-teman. Cuman ya memang ya itu kayak kayak common sense lah, atau hal yang memang semua orang atau orang Jepang sendiri tahu bahwa ya nggak etis aja untuk melakukan kayak gitu loh. Ya kalau mau lihat aja gitu, nggak usah petik-petik, nggak usah goyang-goyangin tangkainya, nggak usah vandal atau merusak lah. Pokoknya ya duduk aja di bawahnya. Mungkin kalau orang Jepang sendiri biasanya piknik di bawahnya ya teman-teman, piknik di bawah, terus sambil ngobrol sambil makan ya, menikmati suasana sakura gitu loh. Biasanya ya kalau di daerah kayak Tokyo itu kan agak panas. Jadi daerah kayak Tokyo itu kemungkinan sakuranya itu cuma bisa lihat dalam jangka waktu seminggu. Mungkin seminggu lebih 3-2 hari lah kayak gitu. Karena panas jadi sakuranya rontoknya juga lebih cepat teman-teman. Beda kalau di daerah di atas yang mungkin suasananya lebih dingin, lebih ya yang saljunya atau musim dinginnya lebih panjang, itu biasanya musim sakuranya akan lebih panjang. Itu mungkin bisa lebih dari 2 mingguan gitu loh. Beda kalau di Tokyo itu cuma pendek tuh, seminggu terus sakuranya hilang gitu. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu ya, teman-teman Indonesia yang
belum tahu di Indonesia. Jadi di Jepang itu kenapa sebenarnya musim sakura itu adalah high season teman-teman di Jepang. Kenapa musim sakura itu high season di Jepang? Pertama karena bunga sakura itu cuma mekar di season itu doang. Jadi bunga sakura itu cuma kita bisa lihat kalau di season sakura aja, dan di mana yang seperti yang gue bilang di Tokyo itu yang musim sakura itu cuma semingguan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita datangnya kecepatan sakuranya belum mekar, kalau kita datangnya kelamaan atau lebih dari seminggu itu sakuranya udah keburu rontok dan diganti dengan daun hijau. Jadi warnanya hijau doang gitu loh. Gak ada bagus-bagusnya. Kayak gitu. Nah, karena sakura itu punya bunga sakura itu punya lifespan yang pendek, relatif pendek, makanya orang Jepang itu sangat bukan menghargai ya, sangat apa sih istilahnya itu loh, pokoknya bunga sakura itu tuh sangat penting lah di society Jepang gitu loh, karena lifespan-nya yang pendek itu gitu loh. Jadi mereka tuh sangat menjaga istilahnya ya, menjaga bunga sakura itu. Jadi orang Jepang sendiri meskipun nggak ada yang bilangin nggak boleh gini nggak boleh gitu, orang Jepang sendiri tahu gitu loh kalau bunga sakura tuh nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dipetik, nggak boleh digoyang-goyang sampai jatuh, nggak boleh vandal gitu ya. Udah duduk menikmati aja keindahannya gitu. Dan memang biasanya kalau udah di musim atau di hari-hari terakhir musim sakura itu biasanya nggak usah digoyangin ya teman-teman. Bunga sakura pun bakal rontok dengan sendirinya ya teman-teman. Tapi ya memang musimnya harus pas gitu loh. Di minggu-minggu terakhir sakura mau hilang tuh biasanya semua bunga sakura tuh rontok gitu. Nah, karena bunga sakura itu segitu pentingnya ya orang Jepang tahu gitulah. Kan ini kita nggak ngomongin orang Jepang, kita ngomongin turis-turis yang datang ke Jepang itu. Makanya buat teman-teman yang datang ke Jepang, mungkin kalau sama tour kan ada guide-nya. Biasanya guide-nya tuh bakal ngasih tahu tuh teman-teman di Jepang tuh apa yang nggak boleh, apa yang boleh, apa yang nggak boleh dan lain-lain. Nah itu dengerin aja guide-nya, karena ya kita asumsikan guide-nya jauh lebih tahu lah peraturan tentang Jepang daripada kita, apalagi kita nggak pernah datang ke Jepang gitu loh. Jadi jangan samakan Jepang itu dengan Indonesia gitu. Jangan samakan bunga sakura itu sama kayak pohon mangga misalkan. Ya kita biasanya goyang-goyangin pohon mangga supaya buah mangganya jatuh gitu. Nah kalau ini karena sakura itu lifespan-nya pendek, dan itu ya bayangin di Tokyo itu bunga sakura cuma mekar sepanjang 1 minggu doang teman-teman. Dan kita harus menunggu selama 1 tahun buat musim itu gitu. Tapi tiba-tiba ada orang atau turis yang nggak tahu ya kita anggap nggak tahu lah. Tiba-tiba melakukan hal seperti itu kan kita kesel juga gitu ya. Udah ini istilahnya kayak udah lama nunggu setahun, pohon sakuranya dirusak. Nah kayak gitu-gitu. Karena ya memang beneran cuma seminggu teman-teman kalau di Tokyo. Jadi gini gambarannya ya. Jadi pohon sakura itu kalau nggak di musim sakura itu dia cuma berdaun warna hijau, nggak ada bagus-bagusnya, cuma hijau aja. Dan dia di musim gugur daunnya gugur, ya kan, coklat terus gugur. Dan di musim dingin itu pohon gundul teman-teman, nggak ada daunnya, ya kan, karena musimnya dingin itu nggak ada gundul, nggak ada daunnya. Ketika perpindahan antara musim dingin dan panas, yaitu musim semi, nah itu mulai muncul tuh. Awalnya tuh cuma
bibit-bibit bunga sakuranya doang gitu. Warnanya kecil merah-merah gitu. Sampai akhirnya ketika bunga sakura itu mekar, bagus, itu langsung tuh semua pohon sakura tuh warnanya pink. Cuman dalam waktu seminggu ketika akhirnya cuaca semakin panas, bunga sakura itu akan rontok dengan sendirinya dan digantikan kembali ke daun-daun hijau itu gitu loh. Nah makanya kenapa musim sakura itu sangat ditunggu-tunggu? Ya karena pertama lifespan-nya dia atau musimnya ketika bunga sakura itu mekar itu cuma pendek. Kalau di Tokyo mungkin seminggu, tapi kalau di daerah atas-atas yang lebih dingin mungkin jauh lebih panjang, itu pendek. Dan kita pun harus nunggu itu tuh setahun gitu loh teman-teman. Dan ketika orang yang nggak tahu terus atau mungkin tahu terus berbuat vandal kayak gitu kan, jadi kan nggak enak gitu loh. Maksudnya ya kita sama-sama nunggu, ya sama-sama menikmati, ya sama-sama nggak usah mengganggu lah. Biarkan alam itu hidup dengan naturalnya mereka aja, nggak usah dipegang-pegang, nggak usah dirusak-rusak kayak gitu. Jadi ya semoga video ini atau podcast ini itu bisa menambah wawasan teman-teman juga gitu, bahwa segitu pentingnya bunga sakura itu buat orang Jepang. Jadi next time teman-teman yang datang ke Jepang yang pas musim bunga sakura, udah nggak usah diapa-apain bunganya, nggak usah diapa-apain pohonnya, foto-foto aja, nikmati aja, atau mungkin sambil makan-makan, gelar tikar, dan ya sama kayak orang Jepang aja gitu, ngobrol dan sambil menikmati sakura berjatuhan. Jadi nggak usah dipaksa jatuh, ntar dia juga jatuh sendiri gitu. Oke. Mungkin sekian aja buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih udah tetap dengerin Night in Tokyo. Jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. Dan jangan lupa juga buat kunjungi di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru sekarang. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian buat episode kali ini teman-teman. Semoga menambah wawasan kalian tentang Jepang. Semoga menjawab penasaran kalian tentang kehidupan yang ada di Jepang. Sekian dulu buat episode kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.